Spill workout from home buat perut roti sobek ala Nino. Oh, aduh pegel banget ya gitu. Sefruit tips pamer otot di depan gebetan. Kayak, oh sana jalannya. Gue tuh masuk angin dan gue sumpah kentut-kentut sepanjang latihan. Tips buat cowok jomblo yang selalu minta hujan di malam minggu. Mata gue kali ya. Zombiein. Apa ya? Apa sih zombiein? Rolling, 3, 2, 1, action. Hai, gue Nino dan hari ini gue bakal menjawab pertanyaan dari kalian. Oke? Ini ya, udah ya? Ya. Sebutkan 3 kata yang menggambarkan diri lo. Apa ya? 3 kata. 1 mungkin adventurous. 2, gue receh. Receh banget actually. Gue suka hal-hal stupid. Habis itu yang ketiga adalah gue kompetitif. Kalau misalnya tanding sama gue pasti gue kayak, walaupun gue bilang gue santai, gue tipe yang kayak diam-diam pengen menang. Spill workout from home buat perut roti sobek ala Nino. Pertama, foto yang ada di elemen itu gue nahan nafas banget. Jadi sebenarnya nggak sobek-sobek amat ya, setengah sobek. Workout from home yang paling gampang adalah lu menggunakan apa aja yang ada. Tapi badan lu itu adalah, gue percaya adalah alat gym yang paling efektif. Jadi lu bisa push up, lu bisa sit up. Yang penting kalau misalnya lu mau roti sobek, nutrisi yang baik, dan asupan protein yang tinggi juga penting gitu. Gimana cara lu mencintai diri sendiri? Kalau buat gue adalah, karena gue sibuk banget, jadi setiap hari itu gue 9 to 5, abis itu biasanya gue ada workout lagi 1 jam, setelah itu gue biasa main-main sama ponakan, terus baru istirahat. Tapi cara mencintai diri sendiri adalah, selain gue latihan fisik juga, workout, gue juga meditasi. Jadi nggak cuma jasmani aja, tapi rohani juga diperhatikan. Abis itu gue suka makan enak, dan istirahat yang cukup. Itu cara gue mencintai diri sendiri. Sefruit tips pamer otot di depan gebetan. Gini, tergantung tempatnya ya. Kalau misalnya perut lu bagus, abs lu bagus, kadang gue suka pura-pura kayak gitu, biar kaos gue keangkat dikit, kelihatan sedikit, tapi tetap kayak nggak nyombong gitu. Jadi kayak humble brag. Kalau enggak, kayak aduh pegel banget ya gitu. Terus lu kayak memperlihatkan tangan lu, bicep lu gitu. Pasti orang langsung kayak, wah keren abis. Jalannya kemana? Kayak, sana jalannya. Apa titik terendah dalam hidup lo dan gimana cara lo buat bangkit? Oke, sebenarnya nih waktu pandemi, titik terendah gue adalah waktu gue harus tutup Bumi Hostel. Dan itu gue harus mecat beberapa karyawan, sadly. Dan kita akhirnya decide bahwa benar-benar tutup, kurang lebih sekarang udah nyaris jalan 2 tahun. Gimana cara gue bangkit adalah setiap kali gue jalan-jalan dan gue ketemu orang-orang, bahkan tamu-tamu yang pernah nginep di Bumi Hostel misalnya, mereka selalu bilang kayak, kapan Bumi Hostel buka, kapan Bumi Hostel buka. Gue seneng banget pernah tinggal di sana, dan itu menurut gue adalah encouragement gue buat one day gue mau buka lagi setelah pandemi selesai. Dan ya lu dapet support dari sekitar lu sih. Pokoknya kalau misalnya lu baik sama orang, pasti lu akan dapat kebaikan juga. Itu gue percaya banget. Netizen nggak tahu kalau gue pernah melakukan hal yang memalukan. Apa ya? Memalukan siapa nih? Gue actually waktu kemarin itu, waktu acara, karena kita capek banget ya, terus abis itu kalau kalian lihat kita cruise tuh. Cruise gue orangnya gampang banget masuk angin. Jadi dari hari itu sampai waktu syuting, gue tuh masuk angin dan gue sumpah kentut-kentut sepanjang latihan. Jadi kalau lihat kita Narisa Jojo, naik turun, gue kasihan banget. Kayaknya Brian di belakang gue dan kayak dia udah mencium semuanya deh. Jadi hopefully, untungnya kalau kalian lihat Brian nggak pingsan. Jadi actually kentut gue lumayan oke kayak kan. Sorry Brian ya kan. Apa pesan Nino buat pasangan yang lagi bucin parah? Lo enjoy aja kebucinan itu, karena menurut gue the most wonderful thing adalah kalau lo lagi in love. Walaupun misalnya kayak bikin orang lain kayak gitu. Cuma kalau misalnya lo emang lagi bucin, why not? Karena itu almost once in a lifetime dan jarang banget kan lo bisa sebucin itu. Jadi kenapa enggak? Ungkapin aja. Punya cerita pengalaman mistis pas naik gunung nggak? Kebetulan gue orangnya seneng banget sama film horor. Tapi sayangnya gue nggak pernah mengalami pengalaman mistis. Gue justru mengalami pengalaman mistis di tempat lain. Kalau di gunung, paling banter adalah gue nyaris kena badai waktu naik Semeru. Tapi itu nggak mistis-mistis banget soalnya gue survive kan. Buktinya gue ada di sini sekarang. Jujur, gue nggak malu saat melakukan pekerjaan. Sebenarnya nggak ada pekerjaan yang gue malu sih.
Gue dulu waktu SD pernah bantuin bokap gue tuh di pabrik masukin botol ke dalam dus. Menurut gue itu fun banget. Gue juga pernah, of course kalau gue buka hostel, gue pasti kerjain housekeeping segala macem, bangun jam 5 pagi, ngepel. Kadang gue disangka cleaning service juga. Menurut gue fun banget. Maksudnya, kadang tamu gue bingung, kok lu nyapu tapi bahasa Inggris lu bagus banget ya gitu. Oh, gimana cara lo minta nomor HP cewek yang baru dikenal? Kalau gue sebenarnya cuma sekedar kayak senyum. Sorry, gue bisa minta nomor HP lu nggak? Oh, kira nyobain dulu. Sayangnya gue nggak se-smooth itu buat kasih kayak pick up line. Jadi biasanya gue langsung straight to the point. Tapi menurut gue kayak nyaris work kayak 90% of the time lah. Pokoknya a nice smile goes a long way. Suka traveling apa yang lo pelajari dari alam dan relate sama kehidupan lo? Gue sangat suka traveling ke alam karena menurut gue banyak banget yang bisa gue pelajarin. Misalnya gue pergi surfing. Kalau misalnya surfing tuh menurut gue sama kayak meditasi. Jadi lu nunggu the perfect wave. Lu walaupun lu punya skill yang besar, tapi tergantung dari wave itu juga. Jadi menurut gue in a bigger picture lo harus let life unfold dan lo harus enjoy life as it is gitu. Dan lo menunggu the perfect wave, lo butuh insting juga dan insting itu penting sih buat menjalani hidup. Oke, apa quote Nino buat wanita korban ghosting? Menurut gua, kalau misalnya di ghosting, lo deserve someone better. Jadi jangan bikin lo jadi nggak pede ya kalau lo di ghosting. Artinya cowok itu dia bukan buat lo. Bye, iya, bye. Lu cari orang lain yang worth your time. Oke, next. Sejujurnya, gue punya bakat terpendam yang gak banyak orang tahu, yaitu gue actually suka banget painting dan orang-orang jarang tahu. Gue orangnya perfeksionis, jadi kalau misalnya gue ngelukis, biasanya itu kalau gue lagi mood banget dan gue biasanya ngelakuin lukisan itu dalam nyaris mungkin kayak 8 jam gue gak makan. Dan gue suka banget sebenarnya ke art gallery. Jadi kalau misalnya ada painting exhibition pasti gue datang biasanya ya. Sebutkan hal paling remeh yang justru bikin lo nyaman. Oke, ini kayak gue pernah posting sekali di sosial media gue kalau misalnya gue actually suka maskeran. Menurut gue remeh banget, tapi di saat pandemi kayak gini, self love kan penting ya. Jadi coba seminggu sekali lo maskeran aja walaupun lo cowok. Itu rasanya enak banget sumpah. Kayak abis siang-siang gitu, capek, lo maskeran 15 menit, abis itu lo berasa kayak raja dan ratu gitu. Lo harus coba, beneran. Oke, sering share video TikTok. Sekali-sekali ikutan challenge mendung tanpa udan dong. Actually gue suka banget lagunya, tapi gue belum pernah ikutan. Soalnya gue kayak, menurut gue kurang luas, tapi gue tahu sih ini. Sambil dilihat ya. Coba ya. Gue udah lama nggak ini. Coba. Gue harus miring ya? Iya, nggak apa-apa ya. Awak dewe taun duwe bayangan besok yen wis waya omah-omahan aku mau cokoran sarungan kowe plonco dasteran nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan aku kiri kowe kanan wis beda dalan. Begitu. Mantap. Menurut lo, apa yang membuat Nino spesial dari yang lain? Sebenarnya selalu banyak teman-teman gue nanya sih, No, kok lo mau mencoba hal-hal gila sih kadang? Maksudnya, gue akuntan, gue jalani perusahaan juga, tapi lo masih ada kesempatan. Maksudnya lo masih mau ikutan kayak Airman of the Year bareng anak-anak yang lebih muda, atau kayak manjat gunung atau diving gitu. Kenapa sih lo melakukan hal yang berbahaya? Tapi menurut gue melihat dunia itu kayak full of wonder sih. Gue suka berpikiran kayak anak kecil gitu. Lo melihat sebuah dunia itu penuh dengan hal-hal yang menarik. Gue pengen coba semuanya. Kalau misalnya lo cuma hidup sekali, bener gak sih lo kayak harus menggunakan kesempatan itu buat mencoba segala macam yang ada di dunia ini? Nah, gue tipe yang kayak gitu. Pernah terbayang nggak kalau lo bakal jadi winner The New Airman of the Year 2021? Pertama, pernah kebayang nggak jadi winner? Enggak sama sekali, karena kalau misalnya kalian lihat, dari umur aja gue udah jauh lebih tua daripada yang lain. Dan kalau misalnya kalian lihat komen-komen banyak yang kayak bingung kalau gue umur 37. Tapi menurut gue, lo nggak pernah terlalu muda atau lo nggak pernah terlalu tua untuk memberikan inspirasi ke orang lain sih. Terus motivasinya apa? Jadi sebenarnya gue punya strength and conditioning community di Yogyakarta, namanya Bumi 1. Nah di situ tuh kita
open buat semua beginner gitu. Karena gue bisa latihan juga kan. Tapi gue pengen buka untuk semua orang, segala macam jenis fitness level. Karena fitness atau kesehatan itu sesuatu yang universal. Menurut gue paling sedih adalah kalau misalnya ada orang yang bilang ke gue, gym itu cuma buat orang-orang yang badannya bagus, gym itu buat orang-orang yang udah fit. Tapi sebenarnya lu nggak perlu badan bagus, lu nggak perlu muda, atau lu nggak perlu umur sekian untuk datang ke gym dan sehat. Itu kayak hak semua orang lah. Jadi makanya Bumi Satu menjadi trigger gue untuk masuk ke The New Element of Year, karena gue pengen mengadvokasikan fitness inclusivity. Dan kedua yang paling penting adalah dengan olahraga lu actually improve your mental health. Itu membantu gue dan membantu founder-founder Bumi Satu juga, karena kita juga pernah antara mengalami depresi atau mengalami kayak bad things in life, dan fitness yang membuat kita jadi bangun lagi dan jadi bersemangat buat ngebantu orang lain. Dan menurut gue itu salah satu value positif dari lo hidup sehat dan lo ikutan workout, ikutan fitness yang bisa membuat lo happy gitu. Dan pentingnya sebuah komunitas yang mensupport lo no matter what gitu, yang pengen lo untuk strive to doing better than your best. Sebutin OOTD yang paling lo banget. Kayaknya gue bisa bilang yang gue pakai sekarang Chino, abis itu gue suka socks yang lumayan lucu gitu kayak gini. Socks Star Wars. Tapi paling comfortable adalah gue pakai polo shirt sih. Itu OOTD gue banget. Oke, aduh itu kayak guilty OOTD gue adalah gue kemanapun kalau nggak ngantor pakai sandal jepit. Dan menurut gue itu comfortable. Mau kemanapun, lo lihat gue di mana ya, kayak Plaza Indonesia atau tempat-tempat hits gitu. Kalau misalnya mereka boleh pakai sandal jepit, gue pakai sandal jepit. Tips buat cowok jomblo yang selalu minta hujan di malam minggu. Ini gue pernah kasih tau tadi. Apa ya, daripada minta hujan, lo mendingan minta kayak duit gak sih? Kalau misalnya banyak duit kan biasanya banyak orang langsung tertarik ya kan. Bercanda. Tapi tips buat cowok jomblo yang selalu minta hujan adalah lo harus percaya diri aja dan enjoy life. Karena menurut gue, jomblo itu adalah salah satu fase hidup yang lumayan menyenangkan. Jomblo juga bisa asik. Kalau boleh sombong, bagian tubuh mana yang paling Nino banggakan? Aduh, mana ya? Kalau dari foto kemarin kayaknya abs. Tapi apa ya, gue nggak terlalu bangga. Sebenarnya gue bangga sama semuanya. Cuma kalau bagian tubuh yang paling orang selalu kayak, gila keren banget adalah mata gue kali ya. Kayak mata gue. Tapi kalau misalnya di gym orang-orang selalu bilang chest gue bagus. Gue juga nggak ngerti kenapa, tapi kayak genetika. Ya, udah? Belum dong. Ada apa lagi nih? Oh, ini kayak jebakan nih, soalnya gue banyak nggak tahu. Nino tahu nggak apa itu bae? Bae itu babe. Bae kayak hey babe, hey bae. Oh. Pacar kesayangan. Pacar kesayangan, ya. Oke, Nino tahu nggak apa itu spill the tea? Spill the tea itu kalau misalnya lu ada temen lo ya, kayak gue tahu something. Terus lu yang kayak, apa sih? Spill the tea. Kepo. Bocorin gitu. Nino tahu nggak apa itu ghosting? Ghosting itu kalau lu pergi diam-diam tanpa kasih tahu. Itu salah satu dosa gue biasanya. Nino tahu nggak apa itu zombie in? Apa sih itu kayak zombie in? Kayak lu membuat orang kerja seharian. Kayak Walking Dead. Kayak Walking Dead. Apa sih zombie in? Sumpah. Itu kelanjutan dari ghosting. Jadi gitu atau pacar yang tiba-tiba hidup lagi dari kematian. Oh, zombie itu balik lagi. Gue baru tahu nih, menarik banget. Nino tahu nggak apa itu cemil? gue tahu nih. Correct me if I'm wrong. Nino tahu nggak apa itu FYP? Nah, karena gue kebetulan baru sign up TikTok demi Element of the Year 2021, jadi gue tahu FYP for your page. Nino tahu nggak apa itu Oke Boomer? Nah, ini kayaknya buat gue deh, kayak orang sering. Oke Boomer tuh kayak kayak orang tua, ya bener nggak? Bukan apa sih? Kayak baby boomer kan ya? Boomer tuh baby boomer. Boomer itu istilah yang sering dipakai di TikTok. Hah? Ingin merespon orang-orang kolot dalam komentar. Gue akan pakai itu mulai dari sekarang. Oke Boomer. Nino tahu nggak apa itu F9? Aduh, gue cukup tua buat tahu F4 itu apa sih? F9 itu close bukan sih? F9 delete. Aduh, asli gue lupa. F9 apaan ya? Fine. Oh, fine. Nino tahu nggak apa itu PAP? Picture, apa sih? Post a picture. Yes. Nino tahu nggak apa itu DC? DC, disconnected?
DC District Central? apa itu DC? Apa ya? Gue nyerah. Dance challenge. Oh my gosh, Dance Challenge DC. Well, good to know, karena gue nggak tahu DC itu apaan, sumpah. Gue TikTok noob banget. Gimana? Gue udah cukup milenial belum bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini? Itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Saksikan terus Yakin Tahu di official Trans7. Jangan lupa juga follow IG dan TikTok gue di @travelgila2e. Dan thank you for watching. Bye!